sedekah kok di dipamer-pamerin misalnya gitu ya, di flexing-flexingin seperti itu tuh maksudnya apa? Nah, tanggapan Ustadz gimana? Saya bilang begini, itu memang seperti yang Ustadz bilang tadi bermata dua. Bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Maksudnya apa? Gini Bu, kalau Ibu tanya, Tat, boleh nggak saya bersedekah terang-terangan? Saya bilang boleh. Yang penting niatmu, tujuanmu murni lillahi ta'ala karena syiar di jalan Allah. Nggak apa-apa. Tetapi perhatikan, tanda petik 2, stabilo biru garis tebal bawah, underline, bold, and italic. Ya kan? Nggak ngerti komputer, dia nggak ngerti, bingung. Itu bahasa komputer, Pak. Itu kalau mohon maaf Bapak-Bapak, tetapi andai kata Bapak bisa menyembunyikannya, itu lebih bagus. Artinya selevel Agus Herhuda yang hatinya lemah ini, yang imannya lemah, bagi saya kalau saya pribadi, saya lebih suka sembunyi-sembunyi kalau ngasih orang. Tapi andai kata ada teman-teman yang mempertontonkan sedekahnya, antum nggak bisa seudon. Wah ini sombong nih, wah ini riak nih Pak. Yang antum tuduh riak, belum tentu riak. Bisa jadi syiar di jalan Allah, tapi antum udah pasti melakukan dosa. Kalau yang antum tuduh benar riak adalah riak, berarti antum ghibah. Kalau yang antum tuduh riak ternyata tidak riak, berarti antum fitnah. Berarti kita nuduh orang yang dituduh belum tentu dosa, yang nuduh udah pasti dosa. Mau benar mau salah kita tetap dosa. Nah ini yang harus diwaspadai. Hati-hati Pak. Contoh Pak Ustadz, sedekah yang syiar karena Allah. Jadi saya tuh pernah cerita, ada diundang ceramah Pak di Kilo 34. Nah di Kilo 34 itu pembangunan pesantren, namanya pesantren Darun Nafi. Nah ketika saya sampai di sana, waktu itu ada bareng dengan Ustadz Balikpapan juga, Ustadz Har namanya. Beliau lelang dana itu, tahu kan Pak ya? Yang ada biasa lelang dana sekali pukul 10 juta gitu. Nggak tahu juga, terserah kalian mau apa aja ya. Sampai juga saya lagi puasa soalnya nih Pak ya. Jadi saya ulangi lagi. Orang ditanya pada, tahu Pak lagi puasa tuh tahu ya. Apalagi saya yang teriak-teriak begitu Pak ya, lebih kering mulut saya. Biasa ada minuman di sini ya Allah. Ya. Iya, memang kan minum puasa kan haram Pak, yang nggak boleh. Tapi kalau dibungkus bawa pulang kan nggak apa-apa sebenarnya. Panitia tolong jangan biasakan mengurangi hak manusia itu dosa. Ya, maka sahabat-sahabat yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pas diundang ke sana, dilelang dana. Jadi Ustadz hari itu dia gayanya gini Pak, lelang misalnya pembangunan pesantren butuh berapa tiang, dia kan kontraktor ya, dia tahu hitungannya, dia ngerti. Bangunan ini sekian-sekian lebarnya, membutuhkan misalnya 20 tiang, satu tiang saya lelang 10 juta. Siapa yang mau pukul kayu ini sekali pukul 10 juta begitu. Kalau di Balikpapan itu Pak, saya sering nemenin beliau. 10 juta, maju. 5, tok. 5 kali 10 ada 50 juta kan. 100, begitu Pak, macam-macam. Di Balikpapan itu memang orangnya kaya-kaya. Nah, waktu itu karena ini Kilo 34, udah bukan Balikpapan. Jadi waktu itu sama beliau sudah dibilang, dia izin sama saya kurangi jadi 5 juta. Enggak apa-apa udah. Bismillah. Saya lelang 5 juta, enggak ada satupun yang angkat tangan. Padahal di situ ada pejabat-pejabat juga. Akhirnya kan kayak mati kutu, Ustadz juga nggak bisa gaya gitu. Ayo Pak, 5 juta. Nggak bisa ngomong, sudah dia diem dia. Nah dalam kondisi begitu, kalau saya nggak selamatkan ini Pak, acara ini pasti batal nih lelang dana. Padahal pembangunan pesantren ini cukup butuh biaya banyak. Saya langsung berdiri, saya bilang, Ustadz, 2 pukulan, 10 juta. Ketika saya mukul 2 pukulan, saya kan di depan umum nih Pak. Jadi pusat perhatian gitu kan. Ketika jadi pusat perhatian, apa yang terjadi Pak? Orang-orang mulai malu. Nah ini Ustadz kampung ini ngajar ngaji biasa aja. 10 juta. Akhirnya Pak RT tidak terima. 3 ketokan. Lurah nggak terima. 5 ketokan. Pak Camat 10 ketokan. Belum lagi anggota dewan. Akhirnya terkumpul dana sekitar 300 juta lebih. Selesai acara saya datangi panitia. Bro, sini. Ada apa Pak Ustaz? Pasti udah seudon ini. Orang saya belum ngomong. Jadi gini bro, jujur aja ya. Saya ini lagi nggak pegang duit. Saya lagi nggak pegang duit nih, tapi saya komitmen. Nanti saya cicil ya, paling nggak sebulan ya, mungkin 3 juta, 4 juta. Gimana deal ya? Oke Pak Ustadz, saya jawab Pak Ustadz. Pak Ustadz gak usah bayar pun kami udah senang. Kalau bukan karena Ustadz, enggak bro, nanti aku dibikin bohongin setan, malaikat nanti kan udah nyatet begini kan nggak enak. Ya udah nanti tak cicil 3 juta, 2 juta semampuku ya. Iya Pak Ustadz, nggak apa-apa. Loh, perilaku saya tadi Pak, kalau sepintas Bapak melihat dari sudut pandang yang buruk, ya sombong lah. Lo bayangin loh, ketika saya angkat tangan tuh semua satu majelis tuh lihat saya semua. Apalagi dengan kondisi saya begini ini, yang notabene-nya seorang penceramah, pasti kan difokus orang melihat saya.
Makanya dulu amanah guru saya itu kalau ngomong beliau kalau Jumat, karena kalau orang kayak kamu jangan masuk di kotak infak yang di depan yang digeser tuh jangan. Karena apapun yang kamu keluarkan dari kantongmu pasti dilihat oleh jemaah. Pasti itu. Makanya mohon maaf Pak ya. Mudah-mudahan ini bukan karena sombong. Saya nggak pernah ngisi kotak infak yang jalan tidak. Kalau saya mau ngisi, saya langsung datengin pengurusnya. Atau saya cari kotak yang memang posisinya tidak dilihat oleh orang lain. Kenapa? Jadi pusat perhatian Pak. Nah, disitulah akhirnya saya tuh mengingkari hati saya. Tapi saya ngobrol dengan teman-teman. Oh, enggak Pak Ustadz, Alhamdulillah gara-gara Pak Ustadz. Kalau enggak, benar-benar acara kami mati tutup. Nah, itu Pak maksudnya Pak. Ini flexing untuk tujuan syiar. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Maka siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu bagian dari ketakwaan hati. Dan itu letaknya di sini. Ada di hati. Jadi yang bisa menentukan apakah Bapak ini syiar atau sombong hanya Bapak dan Allah yang tahu. Nah, itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi jangan dijadikan rutinan. Kenapa? Sekuat apa iman kita, Pak? Akan ada suatu saat kita tuh sedekah, dipuji Allah, Bapak ini ahli sedekah ya, bla bla bla. Langsung tinggi hati itu akan muncul. Nah, ini yang kayak begini, Pak. Hati-hati ya seperti itu. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah, begitu pula membaca Quran. Yang normal aja. Kalau misalnya segini, contohnya ya, saya ngaji. Saya posting diri. Pernah Pak, saya nemu gitu di Mekah. Saya kenalan orang Arab tuh namanya Naufal. Teman dekat saya orang Mekah asli. Saya kalau setiap pulang berangkat umrah pasti janjian dulu sama dia. Nah, si Naufal itu pernah bilang gini, "Wallah bahabbul Indonesia." Saya tuh cinta Indonesia. "Wana insyaallah batazawwaj Indonesia." Aku akan nikah dengan perempuan Indonesia. Allah Zain, saya bilang bagus. Aswahid ya, akhirnya mau habbul Indonesia. Aku suka, enggak suka Indonesia cuma satu aja. Apa? Tuh. Dia ngelihat ada ibu-ibu baca Quran sambil megang HP. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim di Masjidil Haram itu. Saya bilang Masya Allah ya. Nah itu kayak begitu kan sombong. Tapi kalau mohon maaf nih Bapak posting kegiatan tadarusan di masjid Bapak. Bapak yang memposting, Bapak bilang ini guys, lihat anak-anak kecil ya Allah umur 7 tahun pada ngaji guys. Kamu yang udah tua-tua udah gede-gede nggak pada ngaji guys. Itu berarti syiah namanya. Gitu loh ya. Jadi bedakan dua hal ini mirip sekali dan itu letaknya ada di hati. Makanya Nabi berkata al jahir bil Quran kal jahir bis sadaqah. Wal musir bil Quran kal musir bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Quran bagaikan orang yang melakukan sedekah dengan terang-terangan, dan orang yang meringankan bacaan Quran itu juga bagaikan orang yang bersedekah pelan-pelan. Jadi artinya nggak apa-apa. Diperbolehkan Pak ya. Islam tidak melarang itu. Tapi Anda harus bisa mengatur hati Anda. Jangan sampai muncul perasaan ujub di dalam diri Anda. Nah kalau Anda nggak mampu, ya udah selesai, tinggalkan. Karena flexing ini berbahaya. Kenapa Allah mengharamkan flexing? Pertama, tadi saya sudah sampaikan di awal. Menyakiti sensitivitas manusia. Allah haramkan di Islam itu kita nggak boleh makan pakai piring emas. Ini mungkin tidak banyak orang tahu ya. Jadi kalau masalah perhiasan, itu laki perempuan masih dibedakan. Perempuan boleh pakai cincin emas, laki-laki nggak boleh. Itu kalau kita ngomongin emas dalam bentuk perhiasan, laki perempuan dibedakan. Tapi kalau dalam bentuk alat, Pak, namanya aniyah. Aniyah ya. Aniyah itu hukumnya haram, baik laki maupun perempuan. Tidak boleh. Loh, kita boleh menggunakan perak. Bapak boleh pakai cincin perak, silakan. Nggak dilarang loh ya. Banyak orang tuh gagal paham. Dipikir laki-laki itu nggak boleh pakai perak. Atau gini aja, saya jelasin biar Bapak nggak bingung ya. Emas perak itu terbagi jadi dua. Yang pertama aniyah, wadah. Yang kedua perhiasan, namanya fuli. Nah, untuk yang aniyah, perhiasan, maka mutlak. Mau laki, mau perempuan, mau emas, mau perak, haram semuanya. Itu kalau digunakan untuk aniyah, wadah. Tapi kalau untuk perhiasan, dibagi dua, Pak. Emas sama perak. Kalau emas, haram bagi wanita, maaf laki-laki, halal bagi wanita. Sedangkan perak, laki-laki, perempuan boleh pakai perak. Jadi Bapak silakan pakai cincin perak, diperbolehkan. Tidak ada masalah. Ya, malah dulu Nabi pakai cincin perak, Pak. Ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Bapak pernah lihat benderanya ISIS? Jangan-jangan anggota semua ini, kan? Pak, bendera ISIS yang hitam itu loh, pernah lihat? Itu di atasnya kan la ilaha illallah, yang bawahnya Muhammadun Rasulullahnya bundar gini ya. Terserah sudah, terserah, capek sudah. Capek memang. Jawab iya kayak enggak kayak gitu loh, biar udah telat nggak usah. Jadi kenapa emosi? Tidak ada fotonya. Coba ada fotonya agak rendah hati gue.
Jadi teman-teman, jadi jamaah yang berbahagia, saya ulangin lagi Pak. Jadi kalau Bapak lihat bendera ISIS itu, ada tulisan Muhammad Rasulullah, bentuknya bundar. Nanti Bapak googling lah. Muhammad atasnya Rasul, atasnya Allah. Pak, itu cincinnya Nabi sebenarnya. Sekaligus jadi khotamnya Nabi. Khotam itu apa ya? Stempel. Nah, jadi bawa stempel. Jadi bagus tuh Bapak buat cincin begitu, stempel pajak. Orang laporan sini. Ada inspirasi, bagus juga ya. Jadi stempelnya Nabi itu dari cincinnya Nabi. Dan cincin itu dari Nabi meninggal diwariskan kepada Abu Bakar. Abu Bakar meninggal diwariskan kepada Umar. Umar meninggal diwariskan kepada Utsman. Utsman kehilangan cincin. Cincinnya itu masuk di sebuah sumur. Dan sumur kecil itu Pak, uniknya dicari itu cincin nggak ketemu. Sampai hari ini nggak ketemu. Padahal semuanya kecil. Sehingga sumurnya disebut dengan Bi'r Khotam, yaitu sumur cincin. Karena disitulah cincin Rasulullah hilang dan tidak ditemukan. Dan sejak hilangnya cincin itu, seakan-akan menjadi sebuah firasat akan datangnya zaman fitnah. Dan benar, pasca wafatnya Utsman bin Affan, terjadi fitnah yang luar biasa. Utsman ini meninggal sampai hari ini pembunuhnya nggak diketahui. Nah itu yang menjadi Bapak tahu lah. Saya kalau ceritain nanti kepanjangan. Itu urusan Ustadz Sukri itu besoknya. Kajian sirah. Nah itu beliau yang paling ahli jelaskan sejarah. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Makanya hadirin yang berbahagia itu kalau namanya cincin pakai perak nggak apa-apa. Nah kembali ke Ania tadi, wadah. Kenapa nggak boleh pakai wadah emas? Loh Pak, kan secara de facto kita beli emas pakai uang kita sendiri gitu. Apa urusan dengan kalian? Tapi begitulah Islam mengharamkan antum pakai gelas pakai emas, ya kan? Piring pakai emas nggak boleh. Kenapa? Antum punya sensitivitas nggak sih? Orang miskin pengen punya emas segram aja nggak keturutan. Sedangkan antum memflexing kekayaan antum di medsos. Ya kayak gitu yang terjadi. Mobil mewah di diposting. Jadi saya itu kalau melihat ada baliho gitu ya, rumah murah, cek tangga sebelah hanya 1,6 M. Itu hatiku tuh meronta-ronta Pak. Ngerti nggak sih? Hanya 1,6 M. Hanyamu itu loh rasanya tak gigit aja ya. Kita ngelihat bentuk 1,6 aja nggak pernah. Dia ngomong hanya 1,6 M. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, maka saya bilang memposting itu nggak cuma cerdas secara ilmu, tapi juga cerdas secara rasa. Jadi sebelum diposting itu diperhatikan. Ya, kalau aku posting ini kira-kira ada nggak ya orang yang tersakiti? Nggak usah ngelihat hatinya busuk lah apa, nggak usah. Kita ini loh sebagai seorang manusia harus punya sensitivitas. Nah itu masya Allah pakai dikasih harga lagi apa tuh namanya yang nunjukin bajunya apa outfitnya. Ya bajumu berapa? Kalau ini mah murah cuma 20 juta. Tulis di atas 20 juta. Sarungmu berapa? Oh kalau ini dikasih sama kantor pajak sih begitu. Tahun lalu. Tahun ini nggak tahu. Kan beda pengurus ya kan. Namanya manusia kan hatinya beda-beda Pak. Ya, kalau imannya baik sih harusnya sama dengan yang kemarinnya baik. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya apa Pak ya, itu ketika Anda ngomong baju Anda 20 juta, itu sadar nggak sih antum itu ada orang yang tersakiti karena untuk dia makan hari ini aja dia nggak ada makanan gitu lah. Itulah Islam itu sampai sebegitunya ngerasain perasaan orang tuh diperhatikan tuh begitu Pak. Loh Pak, mohon maaf loh Pak. Bapak masak aja, itu Bapak masak, baunya kecium tetangga, Bapak nggak bagi aja di Islam itu dilarang. Begitulah indahnya Islam. Maksudnya sampai hari ini Pak. Makanya orang Arab tuh Masya Allah. Saya akui lah mukanya tuh putih. Putihnya tuh kayak putih susu. Bukan kayak orang Cina gitu ya. Putih susu gitu, bening gitu. Tapi kadang-kadang baunya Masya Allah. Karena baunya, makannya bawang merah mentah itu. Bawang bombay itu dimakan kayak apel Pak. Keras begitu. Jadi kadang-kadang geli kita ngelihat. Beda kalau kita memang muka pas-pasan. Bau sama aja. Yang nggak makan itu makan jengkol. Makan pete sama aja. Jadi bau itu Pak, sampai sebegitu kata Nabi, barang siapa memakan buah ini, layak robanna masjidana, jangan dekat-dekat kau pada masjid. Innal malaikata tata'adza bima yata'adza banu Adam, karena malaikat merasa jijik dengan apa yang dirasa jijik oleh manusia. Sampai sebegitu. Ya, baik teman-teman yang dirahmati Allah. Yang kedua menimbulkan ain. Maka saya bilang, orang-orang yang flexing kamu ya, hati-hati loh.
Kalau ada orang lain ngelihat postinganmu sakit ya. Kalau tubuh sakit, yang kau flexing tubuhmu sakit. Kalau benda rusak. Kita orang Islam percaya ada penyakit ain. Banyak hadisnya. Kalau saya jelasin jadi satu tema, Pak. Hadis sahih riwayat Muslim. Karena Rasulullah ya'muruni an astarqi minal ain. Kata Aisyah, Nabi memerintahkan aku untuk ruqyah dari penyakit ain. Jadi ain itu memang penyakit yang ada di tubuh manusia yang spesifik. Ya. Artinya tidak semua manusia. Nah, kalau orang yang punya ain ini dengki, ya, maka orang yang didengkiin tadi, kalau tubuhnya yang didengkiin, Anda akan sakit, bahkan bisa berujung meninggal dunia. Ya Pak, Masya Allah. Saya itu punya adik sepupu di Surabaya, memang anaknya ganteng. Dapat istri itu influencer. Influencer ya, yang hajim begitu. Oh influencer itu, nggak usah nyolot gitu ngomongnya. Kalau nggak puasa ke sliding, memang nggak sopan dia sama sekali. Jadi teman-teman, itu istrinya influencer Pak. Memang cantik ya, suaminya ganteng wajar lah ya. Suaminya ganteng, istrinya cantik kayak artis gitu, nikah anaknya kayak bule gitu Pak. Subhanallah. Ya. Nah ini karena si istri itu memang kerjaannya influencer Pak. Jadi ketika ngelihat ada anaknya ganteng itu, dia sering posting dan banyak yang nawarin. Itu bisa nggak di-endorse itu untuk anaknya, untuk produk pakaian bayi dan lain sebagainya. Dia mau. Namanya influencer kan cari duit begitu kan. Oke, mau. Anaknya itu jadi dipajang terus. Jadi saya lihat di kolom komentarnya itu pujian semua. Ih, gantengnya, ih, lucunya, ih gitu. Tapi kan di antara orang-orang ini bisa jadi ada yang ain ini. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Saya udah nasihati bolak-balik. Ternyata Masya Allah, beneran. Anak itu sakit. Tidak ada obatnya. Dibawa ke dokter, dokter tuh bingung penyakitnya apa. Tembak dokter tuh ada yang mengatakan inilah, ada yang mengatakan peradangan paru lah. Pokoknya analisanya tuh beda-beda gitu. Dan anak ini masuk rumah sakit terus. Saya panggil tuh si adik saya tadi itu yang cowok itu. Mas, sini. Apa Mas? Kamu itu coba bilang istrimu. Gak usah anakmu itu gak usah di-endorse. Ya, mohon maaf loh. Nanti kayak gini kasusnya ini bisa jadi ada yang kena penyakit lain. Akhirnya Masya Allah udah kurangi. Sekarang udah nggak ada kontrak, anaknya mulai baik-baik sendiri. Jadi saya coba diruqyah, saya bilang itu orang bisa kena penyakit ain. Jadi dia suka apa flexing gitu itu. Ya, Masya Allah. Hai guys, ini tasnya terbuat dari kulit ular kobra. Itu kalau diainin orang bisa jadi ular kobra betulan begini kita. Ya, Masya Allah. Itu orang yang suka pamer-pamer itu. Ain antum hati-hati. Ya saya bilang begitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bisa mengejar popularitas. Sifat apa ya? Popularitas apa? Ujub. Ingin mendapatkan popularitas. Padahal Allah tuh nggak senang dengan yang viral. Itu yang membuat kenapa saya jadi ustadz nggak viral-viral. Ya karena emang nggak viral begitu ya. Ustadz berarti kayak Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat itu apa viral berarti Ustadz apaan tuh ya nggak keren ya? No. Yang viral karena Allah berkehendak itu beda. Ada orang viral itu karena memang sengaja dia memviralkan dirinya. Itu yang nggak disukai sama Allah. Hadis Sahih Muslim, Innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghani al-khafi. Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, yang khafi. Khafi itu apa? Khafi, hafal afi. Ya? Khafi. Khafi itu yang suka menutup kekayaannya. Nggak suka popularitas. Jadi mohon maaf Pak ya, ada orang di Ustadz Adi Hidayat viral. Karena keilmuan beliau mapan, ya wajar. Ustadz Abdul Somad, ya was. Ustadz Agus Syairul Huda. Itu ya enggak viral-viral tuh Pak, kasih. Fotonya dipajang sekali aja. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Sehingga sahabat-sahabatku ini luar biasa ternyata menimbulkan popularitas. Dan yang keempat atau yang terakhir ini yang naudzubillah ya, memunculkan sifat sombong. Itu maksudnya. Jadi memunculkan sifat sombong sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah ini hati-hati Pak ya. Sifat sombong di dalam dirinya itu dimunculkan dan kalau udah sombong ya Bapak tahulah. Setan aja pernah masuk surga gara-gara sombong masuk neraka. Apalagi situ nggak pernah masuk surga, sombong pula, hidup lagi. Jadi aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, setan menolak wastakbara dan dia sombong,
maka minal kafirin, dan dia pun menjadi hamba yang kafir. Ya, dengan adanya siapa dulu yang di penjara itu? Yang wow, murah banget. Alah, terserah kalian lah ya. Saya udah kehabisan akal untuk mancing emosi kalian itu sudah. Ini emosinya betul-betul lapar gitu ya. Jadi teman-teman ya itulah pokoknya yang seperti itu. Akhirnya dulunya yang orang begitu itu awalnya kan kayak ih isinya apa. Akhirnya jadi kayak biasa sekarang nih Pak. Saya tuh di medsos tuh sering melihat begitu tuh, ya Allah. Ini orang kok. Nggak usah ngomong yang jauh-jauh. Teman FB itu loh, teman orang Balikpapan aja. Banyak sekali yang memflexing kekayaannya. Misalnya contoh mutu apa namanya tiket Garuda kelas VIP atau kelas bisnis. Padahal itu kan tiketnya orang lagi jatuh, diambil di foto. Dia naik lain. Udah lain promo lagi. Ya Allah. Iya Pak. Kayak gitu tuh loh, apa sih maksudnya? Loh Pak, saya itu Pak, mohon maaf Pak ya. Saya itu kalau ceramah keluar kota, nggak pernah pakai celana, saya pakai sarung begini aja. Kalau memang niatnya ceramah ya, kecuali kalau niatnya jalan tuh. Niatnya ceramah kenapa? Karena saya tuh sering naik pesawat datang di Jakarta, turun itu langsung ceramah. Daripada nanti ganti lagi lah celana gitu, saya nggak suka. Saya memang pakai sarung gini aja. Saya pernah naik pesawat Pak dari Jakarta, mau ke Balikpapan, balik ke rumah ya. Itu pakai sarung begini. Saya tuh nggak ngerti tiket saya tuh taunya Garuda gitu aja, tapi saya nggak ngerti ternyata tuh Garuda kelas bisnis yang platinum. Dibayarin, hahu-hahu. Oh, nggak dibayarin ya mau, ya. Kok flexing gundulmu situ. Orang dibayarin kok flexing. Itu namanya melecehkan diri sendiri, tau nggak? Jadi saya cerita gitu. Jadi saya dibayarin Pak sama ada namanya pimpinan Total dulu, ex Total Balikpapan, saya diundang ke sana. Di pulang itu dinaikkan pesawat Garuda. Itu menghormati Ustadz, bukan motor aja ditelantarkan. Apa? Parkir aja susah. Nggak dijemput aja udah bagus sebenarnya. Udah datang sendiri nggak dikasih tempat parkir lagi. Emang beda-beda sih orang tuh menyambut Ustadz, tergantung iman sih ya. Jadi saya tuh naik Pak, pertama di bandara tuh ada orang pakai jas gitu. Maksud hati mungkin dia melihat saya tuh kayak apaan sih pakai sarung begitu kan. Dia belum tahu Pak. Saya dipanggil sama petugas tuh, Bapak Agus Herusuda, iya. Bapak langsung ya, kita udah dijemput, ada kendaraan mobil yang disiapkan untuk menuju ke pesawat. Jadi waktu saya naik pesawat sendirian, orang tuh pada ngeliatin saya. Yang jas itu saya lewatin, Assalamualaikum. Maksudnya apa? Gini loh, antum flexing biar kelihatan kaya kan. Saya kasih tahu, dunia ini nggak seperti itu. Lebih banyak casing yang dusta. Ingat, susu beruang tidak pernah diperas dari beruang. Susu beruang itu susunya sapi. Ingat ya, rokok gudang garam tidak mengandung garam sama sekali. Dia mengandung tembakau 100%. Ya, jadi yang punya mobil itu belum tentu kaya, yang punya motor belum tentu miskin. Iya, banyak orang kaya bermotor kok. Saya kemarin ketemu dengan Pak Haji Badar, tuh orang Balikpapan baru. Itu punya kapal belasan itu. Satu kapal aja berapa M, coba bayangin. Naik motor dia begitu. Masya Allah. Berapa banyak yang kayak gitu, mobil-mobilan. Kredit. Belum lunas. Ya, jangan terpancing sama casing, Pak. Walaupun gini-gini loh. Ya gini memang. Baik, seperti itu jamaah. Masya Allah hadirin, ini tema pertama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya sebelum Ustaz tutup, mungkin ada 7 menit untuk sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Pasti Bapak nggak mau tanya karena Bapak takut dibilang flexing kan? Ya, ada yang mau tanya? 5? Ya. Di luar sana juga nggak apa-apa. Apa tadi? Oh, wudhu. Dengerin teman-teman ya. Ketika berwudhu apa kita boleh ngobrol, ngomong apa tidak? Boleh Pak. Yang tidak boleh ngomong itu cuma satu. Ya, sholat sama pengajian. Saya tambahin satu ya. Tidak, takutnya nanti Bapak ngobrol lagi. Kata Pak Ustadz nggak apa-apa. Jadi nggak boleh ngobrol cuma sholat kalau di ibadah ya, maksudnya di ibadah. Selain sholat nggak apa-apa. Makanya waktu Nabi menjelaskan tawaf, kata Nabi, at-tawafu bil bait, tawaf di rumahnya Allah ini, kas-sholat, bagikan sholat. Illa anallah abaha fil kalam. Hanya saja bedanya kalau di tawaf Allah memperbolehkan kita ngobrol. Jadi artinya nggak apa-apa, nggak ada larangan ngobrol. Cuman kan itu kan masalah hukum kan. Cuman kalau masalah etika seyogianya untuk kita diam.
lebih fokus untuk berwudu dengan sempurna. Tapi kan nggak semua keadaan seperti itu. Misalnya Anda lagi wudu, kemudian ada panggilan yang memang urgent gitu kan, nggak mungkin Anda diem begitu. Ya, yang nggak boleh ngobrol itu kalau di ibadah cuma sholat saja. Nah, atau mungkin di dalam toilet. Kalau di dalam toilet itu larangannya bukan karena wudu, tapi karena emang di dalam toilet itu nggak boleh ngomong, nggak boleh ngobrol dalam toilet. Bapak kadang-kadang di toilet sambil telepon. Iya sebentar ya aku kesana. Suaramu kok gemah bro? Iya lagi di ruang rekaman ini. Seperti itu. Jelas ya? Baik. Ada yang lain? Baik. Gimana cara menyembuhkannya? Pertama memang diruqyah ya, menggunakan metodologi ruqyah karena itu ada kaitan dengan jin ya, itu poin pertama. Kemudian yang kedua, apabila Anda tahu orang yang menyebabkan airnya Anda. Kalau di zaman Nabi itu kan ketangkep, Pak, karena orangnya dikit. Di zaman Nabi itu orang tahu. Ya, misalnya orang ini kena sakit gitu. Nabi tahu. Ini tadi ketemu siapa ini sama si fulan. Oh, ini fulan ini ain. Itu udah ngerti. Makanya waktu itu zaman Nabi, andai kata tahu siapa yang mengainkannya, ya, andai kata tahu siapa. Nah ini kena ain ini. Jadi andai kata Anda tahu siapa yang mengainkannya, maka bekas wudhu atau bekas mandinya, ya bekas wudhu atau bekas mandinya orang yang terkena ain tadi, Pak, itu dimandikan ke orang yang terkena ain tadi. Ya, seperti itu. Dan tentunya nanti ada beberapa zikir-zikir, dan tadi Ustadz udah bilang ya, kalau ain ini memang agak panjang pembahasannya, sehingga berangkat dari apa yang Ustadz jelaskan, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kaitan dengan penjelasan ain itu nanti mungkin bisa lebih enak kita spesifikkan di satu tema aja. Tapi kesimpulannya begitu tadi ya, bisa diruqyah atau dimandikan bekas daripada orang yang terkena ain. Yang bukan terkena ain, yang punya penyakit ain. Jadi ada orang yang memang punya penyakit ain, ada orang yang terkena efek ain. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Ini yang ini tadi Pak, enggak semua orang, hanya beberapa orang tertentu. Nah, untuk penangkalnya biasa di depan tulisan rumah, kalau Bapak di Arab, Bapak cek itu. Hampir 100%. Pasti ada tulisan la haula wala quwata illa billah, masya Allah. Ya, begitu ditulis seperti itu untuk apa? Ketika nanti orang itu merasa, ih, rumahnya bagus banget. Sebelum muncul perasaan hasad ada tulisan la haula wala quwata. Hanya kekuatan Allah ini. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang ditakdirkan Allah. Ya, seperti itu juga boleh itu diberi tulisan seperti itu di depan rumah kita untuk menangkal penyakit. Baik. Oke ya, kita cukupi sekian. Berhubung mic-nya udah bagus, kita cukupi. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan untuk hikmah kita. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Amin amin hamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hina fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana wa waj'alna bi nuril iman. La tada' lana dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hajatan illa adaita wa la hamman illa farajta ya qadiyal hajat ikdi hajatina wa hajatuna katsir. Wa anta la tahtaju ilal bayan wa tafsir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna lahul mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Barakallahu fiik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.